dongeng itu juga bisa membentuk karakter si anak untuk bersikap baik atau buruk. Nanti kita contohkan dongeng yang baik seperti apa, dongeng yang buruk seperti apa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendirikan pondok dongeng di Kalimantan Timur. Pondok dongeng Kalimantan Timur. Dia sambil ketakutan dia teriak, ayo cepat nih bumi mau belah nih pohon ini. Siniar Radio Ijen, Mitra Informasi Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan. Di hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana dongeng itu bisa mengimajinasi anak-anak di masa lalu, masa sekarang. Dongeng? Iya dongeng. Oh dongeng. Dongeng. Pernah didongengin nggak sih? Gue terakhir didongengin itu kapan? Siap banget. Udah lama banget. Udah lama banget. Oke, kita akan ngebahas sama Abah Topik yang kemarin kita ngebahas tentang profesi wartawan. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana dongeng itu bisa mengubah wajah anak-anak. Lu panggilnya Abah Topik? Abah Topik. Gue panggilnya Abah MT dong. Oh, selalu. Itu tadinya gue nonton podcast sebelumnya. Yang sebelumnya, yang profesi wartawan. Iya betul. Jadi untuk anda semua, jangan lupa nonton yang sebelumnya, jangan nonton ini doang. Oke. Dongeng nih. Dongeng, apa topik? Ya, terima kasih, dan siaran ini barangkali secara spesifik, secara khusus kita dedikasikan untuk ikut membangun kekuatan karakter yang menjadi salah satu tugas Kementerian Pendidikan. Betul. Pengembangan karakter. Jadi kita sepakat ya. Oke, Betul. Karena di Kemdikbud itu ada pusat pengembangan karakter. Iya. Betul. Nah, ini kita dedikasikan untuk itu. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi begini, di banyak negara soal dongeng itu tidak pernah sepi. Ya. Makin negara berkembang, makin negara itu maju, perdongengan tuh juga makin maju. Perdongengan. Harusnya mengikuti zaman juga gitu. Zaman, betul. Kalau dulu dongeng itu hanya pengantar orang tidur, sekarang dongeng itu beralih kepada perspektif yang lebih luas lagi. Pertama, dongeng itu bisa dijadikan imajinasi yang positif bagi perkembangan anak dan juga bisa negatif. Tapi kita yang positif dulu. Oke, kita yang positif. Kita yang positif dulu, bahwa dongeng itu sekarang menurut penelitian psikologi anak, dia bisa saja ikut turut serta membangun apa yang disebut dengan gemar membaca. Gemar membaca, oke. Gemar membaca. Nah, jadi misi literasi itu bisa dicemplungin di perdongengan ini. Berarti sebentar gini Pak. Jadi kalau kita ajarin anak-anak dengan dongeng, ya, berarti minat bacanya tumbuh gitu. Tumbuh. Okay. Betul. Nah, itu salah satu fungsi yang ingin diraih dalam perdongengan modern. Yang kedua itu literasi. Dongeng itu juga bisa membentuk karakter si anak untuk bersikap baik atau buruk. Nanti kita contohkan dongeng yang baik seperti apa, dongeng yang buruk seperti apa. Nah, dengan perdongengan ini, dengan dongeng ini, maka sejak awal kita membentuk karakter anak itu punya kemandirian untuk bersikap baik atau buruk. Ini kan tidak terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Betul. Bahwa kalau hanya sekedar membacakan dongeng dan dongeng itu hanya pengantar tidur, anak mengantuk, habis itu selesai. Iya. Nah, yang terakhir ini tema kita adalah bagaimana membangun imajinasi anak di kemudian hari dengan dongeng. Lu gimana Pak? Pernah mencoba dongeng buat anak lu mungkin? Mungkin karena dulunya gua jarang didongengin sama bokap nyokap, sama orang tua, dan gua taunya satu cerita doang. Satu cerita? Iya, si kancil yang cerdik. Oke. Gimana tuh Pak? Si kancil yang cerdik? Memang banyak cerita lah soal perdongeng ini, tergantung momennya, tergantung juga timing
seperti apa. Hmm. Kalau anak tuh lagi bandel, barangkali dongengnya agak serem-serem tuh. Biar Iya. supaya Ya, dia supaya ini. ini. Tapi ini akan berkembang di kemudian hari. Nah, khusus yang terakhir tentang bagaimana dongeng itu bisa mempengaruhi imajinasi anak. Kita terlihat dalam perkembangan anak berikutnya. Contoh Maksudnya? ada dongeng yang tadi sebut tentang Kancil kancil, tadi. kancil. Ada kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman. Ada kesalahan tema mengintroduksi dongeng itu dalam contoh-contoh yang negatif. Ada ya? Ada seperti itu. Contohnya gini. Ada seorang guru, anak-anak, mana yang pintar kancil sama Pak Guru? Si anak pasti menjawab kancil. Iya. Karena diintroduksi kancil itu hewan yang cerdas, yang pintar dan seterusnya. Oh. Lagi tidak hanya sebatas itu, didongengin lah isi dongeng itu bahwa kancil ini mencuri timunnya si petani. Iya. Poin ketiga itu Oh. gitu. Poin ketiga itu si petani ini selalu kalah dengan si kancil. Mau nangkap sini dia lompat sana dan sini. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Si anak itu dengan mencuri walaupun kecil ketimunnya asal-asal muasanya nih, Iya. dia akan merampok negara nih. Tanya Wow. saja koruptor-koruptor itu pasti ini imajinasi dari ini. Karena udah terbiasa di benak dia. Wah, gue aja kancil deh, gue curi aja bener. Berarti poinnya introduksi ya? Mencuri. Ada kekeliruan takdir namanya. Masa hewan lebih cerdas daripada si petani, daripada si Pak Guru, dari ini. Ini berbahaya bagi perkembangan berikutnya. Iya. Harusnya yang Dudukanlah proporsi takdir itu manusia tuh harus di atas hewan. Iya. Ini baru benar. Ini yang positifnya. Seperti itu. Saya ingin mendongeng sedikit. Nanti Ini nih. Tidur nih. terserah. Tidur nih? Nanti Iya dong. kasih udah ini. Udah siap-siap tidur, men. Suatu hari, biasa kan dongeng itu Pasti suatu hari. Suatu hari. Pasti suatu hari. Atau enggak suatu ketika. Suatu ketika. Wah. Ada suatunya Mas. Iya. Tidak mungkin akan ada dua seketika, tidak ada. Iya. Suatu hari kelinci duduk di bawah pohon, tiba-tiba mendengar gedebuk. Ada sesuatu yang jatuh. Kelinci kagetnya luar biasa. Kaget deh si kelinci ini. Wah, dia pikir ini bumi akan belah nih. Waduh. Berlarianlah dia. Dia sambil ketakutan dia teriak, ayo cepat nih bumi mau belah nih bawah ini. Seantero hutan itu panik, sehingga berlarianlah beramai-ramai gitu soal tunggang langkah, pokoknya panik lah. Kacau balau. Sambil satu, nah ini teori massa namanya. Kalau orang demo itu kan satu melempar, yang lain bersorak, yang lain ini jadi masif. Iya. Nah ini kayak gini juga cerita si kelinci. Betul. Ada apa kelinci, kata si apa namanya, si temannya, itu katanya bumi kita mau belah, ayo cepat selamatkan diri. Suatu ketika ada singa, si raja hutan. Singa ini dilukiskan lagi-lagi ini negatif sebagai raja hutan. Masa sih hutan tuh ada rajanya, kok singa rajanya gitu. Iya. Jadi kekeliruan itu introduksi juga. Lagi-lagi introduksi. Ya. Terus si singa bilang, ada apa? Ini bumi mau belah. Sebentar kata. Untung si singa ini bijak orangnya. Mikir dulu dia. Mikir dulu. Kancil, ada apa? Ini bumi mau belah katanya, kata singa. Kita harus menyelamatkan diri. Sebentar kata singa. Betul. Di mana tempatnya? Di sana. Suara bunyinya begini. Oke, kata singa. Kita lihat dulu lah. Dilihatlah, ternyata di bawah pohon durian. Duren. Di situ ada pohon durian jatuh, tapi buahnya jatuh. Dia ini lagi oleh si singa, dia tenang-tenang, bunyi gedebok. Sama gak? Sama. Oke, kalau itu bukan bumi yang jatuh. Iya. Kita tarik kesimpulan di dalam perdongengan ini, apa yang terjadi? Kita kepada anak mengintrodusir, memisahkan antara fakta dan opini. Jadi kalau kita sudah memulai dari situ, si anak itu tidak terjebak pada ini fakta, ini opini. Iya. Gitu. Nah, ada lagi dongeng yang kurang baik lah menurut saya gitu.
Jadi si kelinci ini jahil, dilukiskan sebagai hewan yang jahil. Dia Usil gitu ya. usil. Dia bilang, ayo, itu singa tuh, ngamuk tuh, cepat lari, cari. Larilah seantero hutan ini, tunggang langgang. Ada kerbaunya lagi bunting, sampai keguguran tinggal. Gara-gara si kelinci berteriak bahwa singa yang ngamuk. Padahal singanya nggak ngamuk. Iya. Dari kesimpulan dari cerita ini kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya sepotong dongeng mempengaruhi imajinasi anak. Jadi hati-hati itu. Iya, jadi sebenarnya tuh dongengnya lebih krusial jika disampaikan dengan memisahkan Betul. opini dan fakta itu Iya. berarti ya. Nah, hubungannya sama karakter nih, Bang. Nah, karakter. Tadi saya sebutkan bahwa dari awal manfaat dongeng itu kan dia bisa bersikap antara oh ini baik nih, ini buruk nih. Iya. Karakter itu kan memisahkan antara makhluk dan batil itu. Dia Benar. bisa memilah-milah, memilih-milih Yang baik dan yang buruk. Baik, buruk ya. Nah, anak yang tidak memiliki keduanya, dia akan labil lebihnya. Melihat sesuatu buruk juga enggak dia, baik juga enggak gitu. Nah, disitulah perlunya pendidikan karakter itu untuk membangun satu sikap si anak itu. Bagaimana di kemudian hari dia akan, kalau rebung sebesar itu pasti akan jadi bambu dia. Tidak akan mungkin berubah jadi pohon yang lain. Betul sekali. Dari awal kita lentur sehingga kalau sudah dewasa dia bisa lebih lurus. Betul. Harusnya dongeng tuh bisa jadi media untuk Beda, betul. menanamkan itu berarti ya. Bahkan dongeng itu bisa jadi ini loh, apa namanya, momok yang nakutin. Jadi Kenapa itu? misalnya gini, ada anak kita ceritain tentang misalnya ada hantu begini, akhirnya buat keluar untuk pergi kamar mandi pun karena dia mindset udah kalau di Horor. kamar mandi ada ini horor, akhirnya dia nggak berani sampai segitunya. Berarti ada bias di situ ya. Iya. Harusnya itu Seharusnya nggak diceritakan. nggak diceritakan seperti itu. Tapi untuk bikin anak ini supaya nggak, misalnya nggak pipis di malam hari, misalnya nggak ngumpul, Iya. akhirnya diceritain lah hal-hal yang kayak gitu. Tuh. Contoh yang salah berarti. Contoh Bang. yang salah Yang juga. salah. Jadi pertama soal kontennya itu hati-hati. Yang kedua mengintroduksi. Ini baru kita bicara secara secara umum. Apalagi kalau dongeng beneran dengan alat peraga yang iya. Variasinya juga banyak variasi ternyata. itu. Kalau dia ngelihat alat peraga itu setan warnanya merah, seumur hidup Iya. bisa tahu kayak apa? Oh, mukanya merah. Bener. Walaupun literatur tidak pernah mengatakan itu, Iya. kira-kira kayak gitu lah. Dongeng. Kayak- Tapi sekarang itu. Sekarang dongeng terakhir kapan sih? Iya nggak, Bang? Ya, Paling Ya, taman untuk- kanak-kanak, PAUD. Iya, kayak gue sendiri sebagai orang tua emang bener-bener nggak pernah ngerasain sih, maksudnya ngedongengin anak gitu. Belum ngerasain. ya. Pengen sih sebetulnya, tapi belum dapet ide yang menarik gitu, Bah. Nah, Dongeng apa yang harus kita sampaikan ke anak ketika misalnya usianya masih di bawah 5 tahun, harus Ya. dongeng seperti apa kan Ya gitu. mungkin itu poin gue ke situ, Bang. Jadi bisa jadi kita yang belum pernah atau nggak akrab dengan dongeng, jadi imaji kita tuh tumpul. Betul. Nah harusnya gimana caranya kita tetap lu nggak mau dong anak lu imajinasinya tumpul. Iya, betul. Nah betul. imajinasi itu bisa di-create, bisa diciptakan juga lewat dongeng. Tapi dongeng itu susah, Bro. Kalau buat kayak gue, ya, Bah ya. Nggak semua orang bisa mendongeng dengan mudah. Ya. Itu poinnya. Itu poinnya. Kalau mungkin kalau Abah karena dia sudah terbiasa, ya mudah aja buat ngejabarin dongengnya seperti ini, Ya. ceritanya seperti ini, alurnya seperti ini, langsung cepet. Kalau kayak misalnya kayak gue, dongeng apa ya? Apa yang harus diceritain ke anak? Kayak Iya, gitu loh. Iya benar. Dan dongeng itu juga bisa membangkitkan partisipasi anak untuk lingkungannya dan ya untuk masyarakatnya dan kalau diperbesar untuk bangsanya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendirikan pondok dongeng di Kalimantan Timur. Pondok Pondok dongeng Kalimantan Timur. di Kalimantan Timur. Iya. Luar biasa. Sekarang dia sudah menjelajah se-ASEAN.
Wah, Dia sudah Regional. Myanmar, sudah mendongeng, pokoknya dia mendongeng. Jadi tim kerjanya itu kreatif lah. Itu customer penggunanya cuma anak kecil. Iya. Tapi tahu nggak? Waktu pertama kita setting buat skenario tentang ikan di Mahakam tuh ada ikan lumba-lumba air tawar, pesut Mahakam. Pesut Mahakam. Nah di situ kita isi di konten itu bahwa manusia dan pesut, si ikan ini, si ikan lumba-lumba air tawar ini adalah bersaudara. Oke. Padahal ini kalau kita ilmiah Kita bedah nih, kita bedah sejak kapan manusia bersaudara. Iya. Tapi ini karena ini dongeng dan kita mengintroduksi yang positif. Jangan rusak alam. Sayangilah si ikan pesut ini, karena kamu nanti akan dibawa dia bermain, berenang-renang, masuk surga. Kayak gitu lah. Iya. Si anak ini kan imajinasi diberi, kalau begitu aku harus sayangi. Iya, harus baik-baik gitu ya. Apa yang terjadi beberapa waktu berikutnya, jangankan orang mau mancing atau menjala si ikan ini, orang ngomong jorok aja kepada ikan pesut itu dianggap dosa. Iya. Itu kan saudara kita, begitu akhirnya. Jadi betapa dahsyatnya pengaruh introduksi dongeng itu kepada anak. Oke. Kalau kita memobilisir pemerintah nih, datang ke kecamatan, ke desa, ke jangan ganggu, nggak mempan. Jadi biarlah tumbuh dari anak ini, anak tadi yang taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dia melekat tuh di imajinasi dia. Jadi kayak buat mereka jadi sebuah sejarah ya, Pak. Iya. Kalau Jadi kayak menyakiti itu sejarah dia, itu. karakternya udah ditanam lewat Iya. dongeng itu gitu. Nah ini itulah yang kadang-kadang kita lupa, dongeng tidak sekedar dongeng, tapi dongeng untuk apa gitu. Itu dongeng tidak sekedar dongeng. Tapi Iya. dongeng buat apa? Iya. Iya benar.